Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah, Alhamdulillah ala barakatillah, Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد عدد القرآن حرفا حرفا وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كل حرف ألفا ألفا وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كل ألف ضعفا ضعفا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahu maulan azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa dumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah masih pilih kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan kepercayaan penuh kepada kita, sehingga kita masih diamanahkan berupa nikmat Islam dan iman, sehingga keadaan-keadaan kita, umur kita, keberkahan kita, langkah-langkah kita menjadikan sebuah kemanfaatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia dan di hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah demi langkah sampai hadir di tempat ini salah satu pengampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita permohonan kepada Allah agar diangkat derajat kita dan segala permohonan serta ibadah kita dimuliakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bertaburkan salam kita sampaikan kepada seorang manusia yang mulia, junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak harapan dan doa kita mudah-mudahan terlimpah kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikut dan umatnya
yang kelak nanti akan diberikan syafaatul ujma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan dan doa kita ketika nanti kita dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama deretan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa tamratal mu'minin rahimakumullah. Dengan pujian, dengan salawat kita sampaikan, mudah-mudahan salah satu bentuk secara lisan sebuah ketakwaan kepada Allah, sehingga dimasukkan hati yang paling dalam, sebuah hati, sebuah ketakwaan kepada Allah, dan ditunjukkan perbuatan di hari ini, di siang hari ini. Mudah-mudahan salah satu bentuk sebuah perbuatan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dalam arti rasa takut kita kepada Allah, sehingga begitu ringan segala perintah-perintah Allah dan begitu berat apa-apa yang telah dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalimat takwa ini selalu mengiringi langkah-langkah kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa damratal mu'minin rahimakumullah. Di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaanmu wahai sahabatku di pagi hari ini? Maka sahabat Nabi menjawabnya, "Asbahna mu'minina billah." Di pagi hari ini aku tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jamratal mu'minin rahimakumullah. Sebuah kombinasi yang sangat indah, komunikasi antara Rasul dan sahabatnya. Sebuah pertanyaan yang ringan, sebuah pertanyaan yang umum, yang mungkin di antara kita pernah hal sama tersebut ditanyakan kepada seseorang yang sangat kita hormati dan sangat kita cintai. Ketika sahabat Rasul ditanya oleh Rasulullah, "Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini wahai sahabatku?" Sahabat berjawabnya, "Di pagi hari ini tetap dalam keadaan beriman." Kenapa bukan menjawabnya umur yang berkah? Kenapa bukan dijawabnya sehat? Kenapa bukan jawaban waktu-waktu yang sangat mulia? Maka para ulama-ulama menjelaskan secara indah, buat apa umur yang panjang tapi tidak taat kepada Allah? Buat apa keadaan-keadaannya tidak jadi berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Buat apa rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kemanfaatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kesehatan yang kita miliki tiada artinya kalau tidak iman kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan ini, saat ini, keadaan-keadaan kita dari mulai umur kita menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Sehat yang kita lakukan di siang hari ini, sehat sebuah walafiah, sebuah kemanfaatan untuk kita ibadah kepada Allah. Waktu yang telah diberikan oleh Allah siang hari ini menjadikan sesuatu waktu yang sangat berharga untuk kita. Maka jangan susah ketika kita tidak dihargai, maka susahlah diri kita ketika diri ini tidak berharga. Waktu berharga untuk kita, untuk ibadah kepada Allah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana diberikan sehat walafiat,
panjang umur, waktu-waktu yang luang. Kenapa belum ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah dia tahu semua yang dihadirkan di permukaan bumi ini dihadirkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tugas kita hanya bersyukur kepada Allah agar apa yang diberikan oleh Allah menjadikan sebuah kemanfaatan untuk kita ibadah kepada Allah. Sehat kita manfaat, umur kita menjadi berkah, dan keadaan-keadaan waktu kita menjadi sebuah berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tapi ada keadaan-keadaan yang ketika umur itu, yang ketika harta itu menjadikan sebuah karunia yang sangat besar, bahkan rahmat yang sangat luar biasa untuk dirinya, bahkan diperintahkan untuk kita bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia itu, rahmat itu diberikan kepada khususnya seorang hamba, yaitu umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakan ya Muhammad, karunia yang sangat besar, rahmat yang sangat besar, bergembiralah wahai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada umatmu ya Muhammad bahwa engkau dilahirkan, diciptakan sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah karunia dan rahmat besar bagi dirinya. Wa khairum mimma yajma'un, tidak akan lebih baik yang engkau kumpulkan, tidak akan lebih baik yang engkau berikan selain dirimu sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebuah keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang rasul, seorang nabi ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan sebelum lahirnya Rasulullah, bahkan belum ada riwayat Rasulullah, tapi Rasul ini, Nabi ini ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa, setiap sujudnya, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, Allahumma ja'alni ummata Muhammadin. Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum ada, belum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, inni ataitu ummata Muhammadin nurain." Wahai Musa, sesungguhnya aku akan berikan dua cahaya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad, dan tidak akan aku berikan kepada umat-umat yang lain sebuah keistimewaan, sebuah nur cahaya. Dua cahaya akan aku berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kaila yaduruhum julmatani. Dengan dua cahaya tersebut, maka umat Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan dua kegelapan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa termenung, tertunduk. Begitu indah istimewanya umat Nabi Muhammad. Lalu begitu penasarannya apa yang diberikan cahaya oleh umat Nabi Muhammad, maka Nabi Musa bertanya, "Ma nuraini ya Rabbi?" Apa dua cahaya itu ya Tuhanku, sehingga engkau berikan secara khusus kepada umat Nabi Muhammad? Maka Allah menjawabnya, "Nuru Ramadhana
wa nurul Quran. Kata Allah, dua cahaya itu akan aku berikan kepada umat Nabi Muhammad, ialah cahaya bulan Ramadan dan cahaya bacaan-bacaan Al-Quran. Maka Nabi Musa bertanya kembali kepada Allah, majajul matani ya Rabbi, apa dua kegelapan itu ya Tuhanku, sehingga dia tidak mendapatkan kegelapan-kegelapan itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya, zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Dua cahaya itu ialah, dua kegelapan itu adalah kegelapan di alam kubur dan kegelapan di yaumil qiyamah. Umat Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan dua kegelapan, kegelapan di alam kubur dan kegelapan di yaumil qiyamah. Segelap-gelapnya di permukaan bumi ini adalah yang paling gelap di alam kubur. Seindah-indahnya alam dunia ini, maka paling indah ada di alam kubur kalau dia telah mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebuah kabar yang sangat gembira, bahwa nanti seluruh umat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari umat-umat yang lain, dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad. Yang paling mulia adalah umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan namanya ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, dengan namanya ibadah kita disempurnakan oleh Allah, dengan namanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perintah, segala ibadah yang kita lakukan, terlebih khusus hal-hal yang kewajiban untuk kita ibadah kepada Allah, maka di situ ada perintah kalimat sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai rukun-rukun salat, dan di antara rukun-rukun khutbah Jumat yang kita lakukan, maka seorang khatib tidak menyampaikan kalimat sholawat, maka tidak akan sah khutbah Jumat tersebut, dan tidak akan sah daripada sholat Jumat tersebut. Karena khutbah Jum'ah dan sholat Jum'ah itulah satu paket untuk meningkatkan rukun sholawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat kabar gembira, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nanti seluruh umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Faqalu ya Rasulullah man ya'ba. Maka salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Faqala, maka Rasulullah menjawabnya, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang telah mengikuti atas perintahku, kata Rasulullah, maka dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa-siapa yang tidak mengikuti bahkan benci atas sunnah-sunnahku, atas perintahku, maka dia telah menolak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin diakui sebagai umat secara mutlak, diakui di permukaan bumi ini, bahkan nanti diakui di yaumil qiyamah, maka jangan tinggalkan apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah, menjaga sholat 5 waktunya. Bahkan menurut riwayat, Rasulullah ibadah kepada Allah sampai luka kakinya, bahkan ada menurut riwayat sampai bengkak kakinya. Saking indahnya, saking nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang jelas-jelas dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitupun dengan akhlakul karimah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak antar sesama. Maka ini yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai yang telah dijalankan oleh para iblis, para syaitan yang dahulu kala begitu indah tempatnya. Iblis laknatullah alaihi pertama kali menempati tempat surganya Allah. Iblis laknatullah alaihi adalah gurunya para malaikat. Kenapa dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala?
Karena ada kesombongan pada diri iblis. Oleh karena itu, silakan kita memiliki sesuatu kemewahan, silakan kita memiliki keindahan, memiliki rumah yang indah, mobil yang mewah, keadaan yang indah, silakan. Tapi jangan ada di dalam hati kita ada kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang indah ini, siang hari ini yang begitu mulia, ibadah-ibadah kita, permohonan-permohonan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar kita dijaga kesehatan kita, sehat walafiat, umur yang panjang, dan keluarga-keluarga kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, serta mendoakan kita sebagai orang tua, didoakan di permukaan bumi ini dan didoakan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak nanti kita mohon kepada Allah nanti berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ala bil ulumi wal hikam. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية رسول الله أجمعين ومن تابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإله الملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الخزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa 'ala akbar. Kabar keren dari supplier susu Etawa Daymilk, Anda bisa dapatkan ilmu digital marketing hanya dengan membeli susu. Beli susunya, dapat ilmunya. Oh ya, mau ditusuk intinya.